Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Mas Brengos, bersama ngobrol santuy, diskusi, ngopi, dan aksi. Dan hari ini kita dengan tema Kupiah dan Sarungan. Artinya hari ini dengan tema Hari Santri ya, Hari Santri di tahun 2025. Dan hari ini kita juga sedang membahas soal santri ketika orang tua menjadi santri bersama Lirboyo Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tepatnya ada di Kecamatan Waru di Desa Bangunmulyo. Nah, kita hari ini kedatangan narasumber yang salah satu tokoh pendiri Lirboyo dengan santrinya orang tua. Keunikannya seperti apa kita coba ulik, nanti diskusi bareng dengan narasumber. Dan kemudian juga kita ucapkan juga terima kasih kepada Jekopi Kustik, mohon maaf Jekopi, dan kemudian kita ucapkan juga terima kasih kepada Punta Dewa. Dan tentunya kalau lapar ingat Jamrite. Dan kemudian White Custom. Dan acara ini didukung oleh mereka hingga bisa berjalan sampai hari ini dengan narasumber dan tamu-tamu yang luar biasa, menginspirasi, dan tentunya dari orang-orang yang hebat. Oke, hari ini kita langsung tanya dengan Ustadz Adi Gunawan. Silakan memperkenalkan diri, Ustadz. Oke, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Adi Gunawan. Saya selaku kepala madrasah. Oh, kepala Ya, madrasah. jadi kepala madrasah di Pondok Pesantren Lirboyo 10. Lirboyo 10. Jadi ini cabang yang ke-10. Dan Wow. masih banyak cabang yang lain se-Indonesia, se-Nusantara. Oke, ke-10. Begitu, ya. Jadi di Kaltim itu ada 3 yang sudah berjalan. Yang Jadi, keberapa aja itu, Tat? Nah, itu tuh ada yang di kilo 25 Balikpapan, 25. kemudian ada yang di mana? Di Samarinda, kemudian di sini. Jadi Oke. kalau untuk urutannya itu loncat-loncat gitu. Loncat-loncat. Tergantung dari pada waktu memang Pendirian. bentuknya, pendiriannya. Oke. Seperti itu. Jadi kalau untuk Pondok Pesantren Lirboyo yang di sini, itu kalau nggak salah di SK-nya itu SK Yayasan 2021. 2021. Jadi masih baru, sehingga bangunan pun juga masih ala kadarnya. Nah, Tetapi ya alhamdulillah sudah bisa lah untuk melaksanakan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Walaupun masih terus kita ini menggenjot untuk berkembang. Oke, ini buat teman-teman. Ternyata di Penajam Pasir Utara ada pesantren Lirboyo. Tapi uniknya di Penajam Pasir Utara ini dengan santri yang berumur lah dibilang. Apakah kegiatannya itu pakai papan tulis, kemudian ada kegiatan olahraga dan belajar matematika atau seperti apa? Nah, kita tanya sama Ustadz. Tat, ini bagaimana cara kurikulum yang dianut dalam kegiatan belajar mengajar, dengan kategori umur berapa untuk bisa menjadi santri di situ, Tat? Oke, terima kasih. Jadi karena ini masih di awal, ya. Kemudian kurikulum itu kita juga artinya berasal dari pemikiran kita menyesuaikan dengan lingkungan, sesuai kebutuhan juga. Akhirnya melihat pada peluang yang ada, sehingga karena begini, kita sering juga mengadakan kegiatan berjamaah bersama kan, baik itu pengajian, ada jamaah yasin yang 7 jamaah itu merupakan sebuah kumpulan dari masjid dan musola se-Desa Bangunmulyo dan seterusnya. Iya, itu juga dari kita. Artinya melihat dari itu, oh ternyata antusiasme dari para bapak-bapak ya, santri senior. Kalau mereka mengatakan, pernah Gus Reza Rawo kesini itu waktu Bangunmulyo bersolawat ya, kemarin. Nah itu beliau baru kemarin ya, baru kemarin beliau mengatakan santri kawak, walaupun orang-orang nggak terima, pengen disebut sebagai santri senior bukan santri kawak kan begitu ya. Kawak itu dari bahasa apa, Tat? Ya, kawak itu kan maksudnya santri yang tua gitu kan. Ibarat kawak, daging itu udah alot itu. Kalau daging itu salot. Jadi rata-rata umurnya berapa, Tat? Kisaran di angka 30 ke atas. 30 up ya? Up. Dan bahkan ini ada namanya Mbah Haji Loso itu usianya 83. 83 Jadi tahun. beliau lahir tahun 1942 sebelum Indonesia merdeka. 82 tahun. 1942 ya. 83 tahun. 83 tahun. Ya. Komunikasi jalan. Alhamdulillah lancar, walaupun agak bungkuk-bungkuk.
tapi tetap. Wow, luar biasa. Dan yang paling luar biasa adalah semangatnya. Bahkan bisa jadi mengalahkan yang muda-muda. Contoh seperti tadi, ada Hari Santri Nasional. Kita berdiri itu kan kurang lebih kalau saya melihat 1 jaman kita berdiri, mulai rangkaian acara pertama sampai akhir. Dan beliau tidak pindah tempat sekali itu. Gak geser-geser. Mbah siapa namanya? Mbah Loso. Mbah Loso. Loso. Ya, luar biasa. Kemudian menyambung pertanyaan dari Abang tadi, bahwa di sana seperti apa. Jadi karena menyesuaikan dengan bapak-bapak itu ya, karakternya bapak-bapak. Otomatis kalau kita mau membuat seperti santri pada umumnya, apalagi kalau di Jawa kan sangat jauh, masih sangat jauh. Sehingga yang kita menyesuaikannya itu akhirnya begini. Satu pertimbangannya ini bapak-bapak kerja dia kalau seandainya pagi sampai sore, kan begitu. Iya. Belum lagi penyesuaian kita terhadap apa yang mereka inginkan, metode seperti apa, plus kurikulum yang bagaimana. Nah, itu sudah kita musyawarahkan, akhirnya kita menyepakati sementara ini yang sudah berjalan alhamdulillah sekitar 4-5 bulan. Masuknya itu 3 malam selama 1 minggu. 3 malam selama 1 minggu. Jadi kegiatan belajar mengajarnya itu hanya malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, dimulai jam 8 malam sampai jam 10 malam. Pasca Ba'da Isya ya? Ba'da Isya. Berarti sholatnya di sana sekaligus nanti langsung belajar? Ya. Kadang yo sholat di sana, kadang ada yang enggak dan seterusnya. Kadang yo begini kan, itu kan macam-macam ya. Ada yang jadi marbot. Kemudian ada juga yang meramaikan masjid dan musolahnya masing-masing. Tapi yang jelas kita minta jam 8 sudah berada di lokasi pondok. Jadi kita tidak pakem, tidak kaku, kita fleksibel. Apa aja yang dipelajari mereka itu? Jadi yang dipelajari tentu saja satu, melihat dari kebutuhan yang ada. Kita kan nggak mungkin mengajarkan yang agak susah-susah kayak di pondok sana. Contoh kayak tasrif, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'ala dan seterusnya begitu. Artinya ilmu nahwu shorof. Nah, itu mungkin tidak. Artinya kita lebih kepada, karena ini faktor usia. Yang mana membutuhkan cara beribadah yang benar. Selain cara ibadah, bagaimana mengucapkan lafaz-lafaz atau mungkin kalimah-kalimah yang contoh. Jadi begini, kita lebih fokus kepada praktik sholat untuk bapak-bapak itu. Berikut pembenaran dalam membacanya. Karena contoh ya, pada sholat itu kan tidak hanya rukun fi'li. Rukun fi'li itu artinya rukun berupa perbuatan. Contoh ruku, sujud, berdiri, duduk, dan seterusnya. Itu kan rukun fi'li. Nah, ada lagi namanya rukun qauli. Rukun qauli itu rukun berupa ucapan. Lafaz itu tadi. 1. Takbiratul ihram. 2. Al-Fatihah. 3. At-tahiyat. Yang terakhir ya. Nah, kemudian yang keempat, salawat Nabi. Itu di tasyahud akhir. Dan yang kelima adalah salam yang pertama. Jadi maksud kita bahwa yang namanya rukun itu kan harus dipenuhi. Khusus kalau pembahasan tentang sholat. Kalau nanti tidak dilakukan, artinya ada satu saja yang tidak dibaca, namanya rukun itu bisa menggugurkan, tidak mengesahkan sholat yang ibadah kita akhirnya. Ya, benar. Karena rukun berbeda dengan halnya kesunahan. Maka fokus kita yang penting rukun ini bacaannya benar, yang dilakukan benar. Nah, kemudian nanti ditambahkan dengan sunah-sunahnya untuk menyempurnakan. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia kadang berpikirnya yang penting sholat aja deh dulu, gitu. Yang penting kita melaksanakan kewajiban aja deh dulu. Ternyata di dalam sholat itu selain kewajiban ada 2 ruku ya. Secara gerak, secara lafaz. Bukan ruku ya, rukun ya. Rukun. Nah, mohon maaf, rukun. Rukun gerak dan rukun lafaz itu tadi. Kadang-kadang asumsi kita kan begitu tadi. Terkait sama begini, artinya kalau ya yang penting kita sholat, masalah diterima tidak diterima urusan Allah. Nah, itu terus kadang-kadang mending gak sholat, kan akhirnya begitu. Akhirnya. Nah, maksudnya begini, kita kan hidup di dunia, apalagi kalau kita ini bentuknya sifatnya adalah merupakan begini ya, kan ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kita hablum minannas saja dengan orang yang mungkin pejabat atau mungkin tokoh dan seterusnya. Kita mau sowan atau mau ketemu saja itu kan kadang-kadang ada prosedur, ada SOP dan seterusnya begitu. Maka tentu hablum minallah juga ada demikian. Ada SOP-nya ya. Sehingga, nah itu contoh kayak sholat tadi yang harus terpenuhi paling minimal
rukun terpenuhi, kan begitu. Ya, minimal. Ingin menyempurnakan, maka lakukan Ya. secara sempurna dengan kesunahan-kesunahannya, kan begitu. Makanya datang ke Lirboyo ke-10 di Desa Bangun Mulyo. Nah, untuk mendaftarnya gimana nih bisa meregistrasikan diri yang jadi misalkan saya sudah sadar nih, kayaknya saya sudah perlu harus mewakafkan waktu saya untuk saya menyempurnakan hal-hal yang baik gitu. Ke Lirboyo gitu. Jadi kalau untuk pendaftaran artinya kita mudah karena silahkan menghubungi dari teman-teman. Saya juga nomornya bisa. Tat? Ada nomor saya. Sebut aja Tat. Ya, 08 ini WA, nomor WA ya, ya. 0857 4528 4997. Nomor saya pribadi. Oke. Jadi bisa Japri ingin bergabung untuk menimba ilmu di sana. Jadi tentu saja kita terima. Persyaratannya juga biasa saja, artinya kayak seperti fotokopi KK, KTP, kemudian nanti kita minta juga untuk foto ukuran 3x4, nanti latar belakang latarnya warna merah, nanti kalau warna biru nih. Yang biru itu mau nikah. Bahaya. Mana ada diizinin Tat. Karena kebetulan saya juga ngurus yang begitu. Allahu Akbar. Siap. Rencana ini Tat. Sudah ada pasangannya? Bukan begitu. Saya penghulu. Dan Ustadz ini adalah mau daftar. Jangan Tat, saya belum berani karena di rumah lebih berani Tat. Oh, begitu ya. Aduh. Kalau sekarang kan ya. Kalau ibu-ibu atau istri kadang ya kalau misalnya kita di TikTok itu. Ya. Itu. Jadi mereka itu beliau para ibu-ibu itu ya dikatakan ras terkuat di bumi. Iya, benar Tat. Itu banyak jokes itu. Pasal 1. Kalau istri melakukan kesalahan, istri selalu benar. Begitu. Pasal 2, kalau istri melakukan kesalahan kembali ke pasal 1. Itu ada pokoknya, enggak ada salahnya, benar terus. Ini boleh kan sambil merokok ya? Sambil merokok Tat, saya temanin ini Tat. Tat, ini agak menarik ya. Karena pangsa pasarnya adalah, marketnya adalah orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas. Yang artinya sudah berpikir soal ibadah, mewakafkan diri, dan itu. Tadi sudah Ustadz jelaskan bagaimana cara mendaftarkan dirinya. Nah, selain itu, apakah di dalam situ ada tingkatan kelas dan sebagainya di dalam Lirboyo itu? Untuk naik grade, tahapannya apa kan? Kalau biasanya ada muda, madya, utama, dan apa gitu. Ya, itu ada Bang. Jadi, insya Allah kalau dalam setiap pendidikan itu pasti ada. Pesantren pun demikian. Ya. Nah, terkhusus di pesantren sini, Lirboyo cabang PPU ini, tetap ada. Hanya saja dalam kita buatlah model. Jadi awal dulu itu kita buat kelas ULA. Saya masih ingat itu kelas ULA pertama kali yang daftar 28 bapak-bapak. 28. Iya. Seleksi alam? Akhirnya kita jadikan 2 kelas. Seleksi alam jadi 27. 27. 1 yang mundur. Sampai sekarang 1 yang mundur dari itu. Oke, masih konsisten ya sampai hari ini. Kemudian habis itu kita buka lagi. Ini jenjang 3 bulan. Jenjang 3 bulan. Iya. Jadi 3 bulan pertama ini sekalian saya sampaikan apa yang dipelajari ya. Iya. Nah, jadi 3 bulan pertama itu justru mereka fokus pada belajar turutan. Ada buku. Memang turutan yang dikeluarkan oleh Lirboyo. Itu karya dari almarhum almarhurah Romo Kiai Haji Maktuh Bastul Diri. Beliau pejuang Al-Quran. Nah, beliau mengarang turutan itu, membuat kitab itu, membuat buku itu, dan itu dijadikan sebagai salah satu pedoman. Akhirnya itu juga yang kita ajarkan di sini. Nah, lepas dari 3 bulan, mereka naik kelas. 3 bulan? Iya. Apa? Kalau dulu kan 4 bulan, catur bulan nih. Iya. Kalau 3 bulan apa ini? Nah, 3 bulan ya. 3 bulan begini. 3 bulan itu, ya. Selain kita belajar tentang makhrajnya, membenahi makhraj, fokus utama sebenarnya adalah baca Al-Fatihah harus benar, dan baca At-Tahiyat. Tahiyatnya juga harus benar. Itu terus kita ulang tiap hari. Oke, karena kan hanya 1 minggu 3 malam. Menjadi unsur yang paling penting ya. Dalam sholat. Al-Fatihah itu adalah kunci memang. Mohon izin, saya dulu waktu masih di Lirboyo, saya di Lirboyo 13 tahun, kurang 2 bulan lah. 13 tahun kan? Iya. Jadi 10 tahun belajar, 3 tahun mengajar. Oke. Nah, di sana itu saya juga ikut namanya MMQ, Madrasah Murattilil Quran, memang untuk belajar Al-Quran. Setiap yang belajar pertama kali pasti itu Al-Fatihah. Iya, dan tahiyatnya. Nah, saya lulus Al-Fatihah itu 2 minggu. Itu saya yang tiap malam loh ya.
Kecuali malam Jumat karena libur kan. Iya. Malam Jumat kalau di Lirboyo Pusat. Lulusnya 2 minggu baru dinyatakan 2 minggu lulus. 2 minggu itu baru Al-Fatihah selesai, belum tahiyatnya. Baru dinyatakan lulus. Iya. Saya baca salah, mundur. Besok lagi. Ngulang lagi kan? Iya, nggak bisa ngulang pada waktu itu sampai berkali-kali, enggak. Kan biasa kita Bu, saya lagi, Bu. Iya, enggak bisa. Besok lagi. Rasa kecewa ada itu saat itu. Kita pejuang. Oke. Orang cari ilmu itu pejuang, Mas. Alhamdulillah. Ini juga inspirasi. Walaupun kadang-kadang nangis, saya juga jujur pernah nangis di kelas itu. Bacaan kok apa ya benar, apa ya salah. Pada waktu itu kita di Lirboyo sana kan tidak belajar Al-Qur'an saja. Tapi ada belajar kitab-kitab para ulama. Ya. Nah, karena di Jawa, jadi ada istilahnya pegon. Pegon itu apa? Jadi kitabnya kan gundul itu, gak ada harokatnya, kosongan kan. Iya. Nah, jadi kita pegon itu adalah makna Jawanya. Jadi contoh man utawi sapane wong atau khairunas utawi sak bagus-bagusi wong. Iku man wong. Tola kang dawa, apa umruhu umureman. Wahasuna lan bagus apa amaluhu amaleman. Itu kunci itu rumus. Itu. Pegonnya rumus. Ya, ada simbol-simbolnya juga. Oke. Itu untuk memudahkan kita. Kalau kita misalnya sudah mahir, ya meskipun nggak kita tulis, kita sudah tahu artinya. Oke. Sebaik-baiknya manusia, orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Yang penting jangan diedit. Dalam nanti diedit, dipotong. Orang sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya. Begitu aja. Iya. Itu kan kadang-kadang santri senang bercanda gitu, Tat. Ya, makanya tidak baik ketika mengambil sesuatu itu sepotong-sepotong yang hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sementara gitu. Kenapa? Karena ya itu tidak secara utuh berarti bisa menyebabkan multitafsir, salah pemahaman. Multitafsir. Itu seperti itu. Nah, selama 3 bulan bacaan lafaz Al-Fatihah dan tahiyat itu bagaimana caranya? Apakah ada iuran gitu? Oke. Untuk daftar pertama itu kita biasa membuka biaya pendaftaran pertama 150. 150 itu selain untuk daftar daftar pertama ya. Itu sudah nanti akan mendapatkan 2 buku. Buku pertama adalah turutan J Tempur tadi. Yang kedua adalah namanya buku persiapan. Jadi persiapan itu levelnya di atasnya turutan J Tempur. Nah, turutan J Tempur ini kan 3 bulan pertama. 3 bulan tadi tuh? Iya. Ketika dia sudah dinyatakan lulus, maka nanti akan berada di kelas, kalau tadi kan kelas ULA namanya ya. Kelas ULA pemula. ULA itu pertama. Habis itu kelas Wusto, tengah-tengah. Wusto. Jadi jenjang yang kedua namanya Wusto. Nah, di kelas Wusto ini akan mendapatkan buku yang baru, yaitu namanya buku persiapan. Dari 150 itu? Iya, dari 150.000 itu. Tapi kan 150 itu nggak akan bisa menghidupi kampus Lirboyo atau madrasah ini secara utuh, kan otomatis ada operasional dan sebagainya, iuran listrik gitu. Sejauh ini bagi kita cukup, karena kita, mohon maaf ini karena juga banyak yang agak menganggap contoh kayak Lirboyo atau bahkan pondok pesantren secara umum kapitalis dan seterusnya. Kita sama sekali tidak. 150 sudah biaya pendaftaran. Kemudian kita berikan 2 buku. Seperti itu. Katanya kan kalau enggak kapitalis enggak kaya. Itu yang mau kaya. Iya, mau kaya itu. Kelasnya kan kelas sosialis ini. Semua itu ada sebab akibat. Juga ada resiko-resiko. Teori kausalitas. Berani untuk kaya berarti berani untuk banyak dihisap nanti. Kan begitu ya? Iya. Ya seperti itu. Itu dia. Jadi buat kalian yang banyak asetnya, hartanya makin banyak, jawabkan aset kalian gitu. Jadi saya juga harus bertanggung jawab atas Vespa saya ini. Iya. Makin banyak Vespamu, makin banyak tanggung jawabmu. Ya, ini agak menarik ya kita bicara soal Lirboyo, kelas penajam, kelas 10, level pendaftaran. Ini di terakhir dia ya nih. Apa masih ada lagi? Nah, nanti setelah itu ada tiap bulan 100.000. Oke. Ada maksud saya gini, Tat. Lirboyo yang terakhir terbentuk yang ke-10 ini atau masih akan? Masih banyak di belakang itu. Oke. Masih. Yang sedang berproses dan bersiap. Iya. Oke. Insya Allah kalau 20 lebih. Tapi kan dibagi Indonesia. Titik-titiknya. Dari Sabang sampai Merauke ya. Dan kemudian ini juga menjadi ladang pengabdian buat
Ustadz Benar, ya benar gitu. sekali. Heeh. Itu Bang yang paling penting. Karena ini sekalian kita membahas tentang ini, artinya begini. Kenapa setiap alumni Lirboyo itu dikatakan pejuang? Oke, Artinya pejuang ilmu. oke. Karena kita menuntut ilmu, yang pertama niatnya memang ya thalabul ilmi. Thalabul Thalabul ilmi. ilmi dalam mengamalkan hadis Nabi. Memang perintah Nabi untuk mencari ilmu. Ya. Yang paling kemudian yang menjadi pendorong nomor 2 itu adalah Kiai Haji Abdul Karim. Oke. Jadi Kiai Haji Abdul Karim itu pendiri Lirboyo. Pendiri Lirboyo pertama kali di Kediri. Kediri tahun Mas. 1910. 110. Berarti sudah 115 tahun usia Lirboyo di Kediri. Benar. Nah, pendiri Lirboyo almarhum almarhumlah Romo Kiai Haji Abdul Karim itu punya pesan kepada para santri yang ini sudah menjadi fenomenal dan dipegang sampai sekarang. Pegangannya. Kalau pulang ngedep dampar. Apa artinya? Dalam banget kayaknya. Kalau santri sudah pulang ke tempatnya masing-masing ngedep dampar. Ngedep dampar itu kan kita maksudnya menghadap kayak begini. Oke. Tempat Buku. beras itu, dampar itu. Bukan. Dampar itu ya kayak meja. Okay. Artinya lebih kepada pemahaman bahwa kalau sudah pulang ke rumah ajarkan ilmu. Oke. Tapi kan ngedep dampar itu bisa arti hakiki, bisa majazi. Hakiki itu dalam artian yo begini, kemudian ada mejanya dan seterusnya mengajarkan. Nah, kalau secara majazi pernah juga disampaikan oleh beliau Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus bahwa beliau menceritakan pernah ada seorang santri di daerah ibu kota. Nah, kebetulan dia hidupnya itu berada di komunitas orang-orang yang tidak sholat. Oke. Karena di kos-kosan. Ibu kota ya? Di ibu kota, kemudian tinggalnya di kos-kosan dan seterusnya. Tapi ternyata walaupun dengan keadaan yang demikian, kondisi sosial itu, dia tetap bisa mengajarkan ilmunya. Walaupun seperti apa? Ayo sholat. Gimana caranya sholat? Gini. Kemudian, tapi sebelum sholat, wudu dulu. Karena syarat sahnya sholat itu harus bersih, harus suci daripada najis dan hadas. Ya. Hadas ada 2, hadas kecil, ada hadas besar. Diajarilah seperti itu. Walaupun cuma ngobrol begini, nggak ngedep dampar, nggak apa-apa, pokok ngobrol, misal di warung kopi kah di mana dan seterusnya. Maka itu sama sebagaimana apa yang beliau sampaikan bahwa itu ngedep dampar secara maju. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang disiarkan ya. Luar biasa. Perjalanan ya 13 tahun mengabdi di Lirboyo dan kemudian hari ini kembali lagi 5 tahun kurang lebih dengan branding Lirboyo kurang lebih 18 tahun berarti dari 2020. Saya kesini itu 2022. Iya, 2022 bulan Februari. Bulan Februari. Panjang ngetet ya. Itu. Hal apa yang berkesan di Lirboyo, Tat? Yang paling berkesan ya? Iya. Yang paling selama berkesan. Jadi nyantri gitulah. Iya. Satu, di saat kita bisa sungkem dengan kiai kita. Sungkem ya? Ya. Oke. Sungkem kan nggak cuma pada menunggu momen-momen lebaran ya. Iya. Tapi di mana kita bisa sungkem, apakah itu pas nunggu beliau selesai kundur dari jamaah, imami jamaah itu, atau pada waktu ada acara dan sebagainya. Artinya itu yang kita cari. Bisa sungkem. Karena begini, Bang. Seorang santri sama kiainya itu kan kita harus punya alaqah batiniyah. Alaqah batiniyah itu hubungan kedekatan batin. Makanya salah satu cara kalau sudah jauh begini, cara mendekatkan batin kita bagaimana ya? Kita sering mengirimkan doa kepada beliau. Walaupun mohon maaf kalau dalam tanda kutip beliau nggak butuh. Iya. Tapi kita sebenarnya yang butuh. Kita butuh untuk dekat kepada kiai kita. Kiai ulama. Ya, kita itu butuh untuk dekat kepada para ulama. Jangan sampai. Nah, jadi sama hal seperti ini. Kadang-kadang juga dipahami bahwa kewajiban itu kan menjadi beban. Ya. Jangan begitu.
Itu pas kita jadi nyantri itu, Nah, itu. kewajiban kita jadi beban, Ya. bangun pagi, sholat malam, terus nulis huruf Arab, itu kan menjadi beban akhirnya, dan ternyata paskanya ya Tat. Jangan kewajiban itu jangan dijadikan beban, tapi jadikan sebagai kebutuhan. Ini kunci ya. Iya, jadi kuncinya. Jadi kalau sudah kebutuhan, ya otomatis kita melakukannya itu ikhlas. Kalau mungkin dulu awal-awal agak terpaksa, lama-lama juga akan ikhlas. Insyaallah. Kita jalankan dengan baik, istiqomah. Istiqomah ya. Makanya tantangannya kita sebagai pengajar itu. Jadi kan sebenarnya itu ada tantangan ya. Baik itu bagi pengajar ataupun bagi yang belajar. Iya. Tantangan kita sebagai pengajar bagaimana kita bisa istiqomah. Itu juga susah. Kalau kiai-kiai yang sudah terbukti keilmuannya, tentu beliau kalau sudah ngimami 5 waktu dalam sehari semalam itu kan bisa istiqomah. Mengajar juga bisa istiqomah dan seterusnya. Itu luar biasa. Luar biasa sekali. Maka tantangan bagi para pengajar itu adalah istiqomahnya. Menjaga keistiqomahan. Kalau bagi yang belajar, para santri, nah itu bagaimana keistiqomahan dia dalam belajar, bagaimana dia bisa bertahan dari gejolak, dari godaan, dari ujian yang luar biasa. Karena mohon maaf begini lagi, saya tambahkan sedikit. Siap, Tat. Saya pertama kali masuk di Lirboyo, angkatan saya itu kan ya nggak sebanyak sekarang. Satu angkatan itu satu tahun masuk gitu loh. Iya. Nah, kalau sekarang sekali masuk itu 1000 lebih. Wow. Nah, kalau angkatan saya dulu saya masih ingat 800-an. 800-an ya. Seleksi alam selama 9-10 tahun. Tinggal 425 kan. Dari pokok 400 lebih. 900. Dari 800. 800. Tinggal 400 lebih. Setengahnya gugur karena seleksi alam. Makanya kadang-kadang ada permasalahan yang menyebabkan harus mengikuti seleksi alam tadi itu. Karena ekonomi. Ada juga yang mungkin karena sakit. Ada juga yang mungkin karena godaan dunia. Apa itu, Tat? Cewek. Ada yang juga seperti itu. Istimewa banget kalau kita jadi santri ketemu perempuan itu. Iya, kaum sarungan. Ya apalagi kalau sudah depan perempuan, lafaznya keren, bisa berbicara secara public speaking, Inggrisnya, Arabnya luar biasa. Karena kan sebenarnya juga keluarga latar belakang adalah santri ya, apalagi yang sedang ramai itu pondok. Zaman saya waktu kecil itu arahannya ke pondok pesantren modern, itu memang laris banget saat itu. Dan kemudian ya akhirnya mentok-mentok di sanawiyah, Tat. Gitu. Tapi alhamdulillah pernah mengenyam ya. Ya, itu pernah mengenyam madrasah. Iya, Tat. Ini kan saya coba singgung sedikit ya, Tat ya. Melihat fenomena sosial hari ini, bagaimana pandangan orang soal pondok pesantren, dan kemudian bagaimana, dan ternyata terjawab oleh Ustadz. Suatu keberkahan ketika kita, dan kebanggaan tersendiri ketika kita bisa bersalaman, mendapatkan berkah dari kiai atau ulama kita di sebuah pesantren, Tat ya. Dan itu dianggap sebagai hal yang berlebihan, Tat. Nah, boleh sedikit gambaran sekelumit soal itu, Tat? Oh iya, jadi begini. Ini kan lebih konteksnya pada berkah lah ya, atau barokah. Barokah, Tat. Ini sesuatu yang mau kita gambarkan secara detail ya susah. Iya. Susah. Ya barang enggak nyata ini. Barang enggak nyata. Tapi terasa nanti. Dan kita bagi santri itu sudah memang benar-benar, khususnya saya, merasakan itu. Panjang lah kalau diceritakan kan ya. Hanya saja begini. Jadi man lam yazuk ya lam ya'rif ta'mahu. Orang yang nggak pernah mencicipi sesuatu nggak akan tahu rasanya, ya kan? Ya, sama dengan halnya kopi ya. Sama. Kadang apalagi di sini kopinya. Ya. Mau yang pahit atau yang manis kan mau yang strong. Tinggal pilih gitu. Jadi artinya bagi yang nggak bisa nyantri, artinya orang yang tidak nyantri, tidak mengenyam pendidikan di dalam pondok pesantren, tidak merasakan bagaimana mandinya itu kita geruduk bareng-bareng. Kemudian belajarnya begitu, belum lagi pas waktu istirahatnya begitu. Artinya tidak mengikuti aktivitas yang ada di dalam pondok pesantren berikut dengan tradisi dan kebudayaan. Hanya melihat dari kacamata sebelah. Iya, itu. Dan bahkan kita bisa nyusun sendalnya Ustadz kita aja. Sudah bangga banget itu. Saja.
Itu. Nggak bisa objektif kalau hanya melihat dari luar. Oke, jatuhnya Mau subjektif. dipaksakan bagaimanapun nggak bisa objektif. Apalagi kalau ini ranahnya adalah tentang pesantren. Ya, apalagi disandingkan dengan apple to apple-nya Ya. zaman feodal dan sebagainya itu. Itu feodal lah, hierarki dan itu seterusnya. barang yang sudah harusnya ditinggalkan tapi hari ini masih berlaku dan sebagainya. Padahal ada hal yang memang itu ya Tat ya, bisa dirasakan tapi tidak bisa dibentuk gitu. Bisa. Sama, kita kasih pandangan juga. Kita itu diajarkan untuk bagaimana bisa memahami dari setiap kondisi yang ada, kita pahami dari dua sudut pandang yang berbeda. Ya. Dan tuntunannya juga ada. Oke. Kita contohkan. Kalau kita sebagai tamu, ya kan, ad-doif kalau bahasa Arabnya. Ad-doif. Maka ad-doif itu kal malik. Ada ad-doif itu kal malik dan kal malik sama kal mayyit. Tamu itu ibarat seperti raja. Ad-doif kal malik. Satu ya, kayak raja. Yang kedua, ad-doif kal mayyit. Tamu itu seperti mayit. Maksudnya, ini harus dari dua sudut pandang yang berbeda. Kita yang punya rumah harusnya pakai seperti apa? Tamu itu raja atau tamu itu mayit? Tamu itu raja. Kalau kita tuan rumah. Tapi kalau kita sebagai yang bertamu, tamunya kita, ad-doif kal mayit. Tamu adalah mayit. Artinya, kalau kita jabarkan, kita yang bertamu, itu kita harus merasa, kita itu seperti mayit, diapa-apakan sama yang punya rumah, kita manut. Kita nurut. Sehingga kita disuguhin apapun, jangan komentar. Jangan menuntut. Maksudnya begitu. Dalam ya, Tat ya. Beda kalau seandainya kita balik. Nah, ini kan tadi versinya ini ya, untuk yang bertamu ya. Sekarang yang punya rumah kan harusnya ad-doif kal malik. Jadi tamu itu adalah ibarat seperti raja. Maka kita yang punya rumah ini, ada tamu datang, kita berikan yang terbaik. Begitu. Dan itu berlaku. Ini kalau berjalan seimbang, ini kan luar biasa pengamalan ajaran Islam. Dan ini tidak pernah diajarkan dalam sekolah umum. Makanya kita belajar memandang dari dua sudut yang berbeda. Nah, terus coba sekarang kita balik. Orang yang bertamu itu ibarat seperti ini versi kita ya. Orang yang bertamu, kita tamu, datang. Aku adalah raja. Begitu. Aku adalah raja. Akhirnya kan mau semena-mena ini. Ayo dong ini keluarkan dong. Begitu. Kalau dalam rangka cuma bercanda kan nggak masalah kalau teman akrab. Dan akhirnya jatuhnya ini adalah soal adab lagi. Makanya kita al-adab fauqal ilmi. Adab itu berada di atas ilmu. Dan ini adalah hal yang tidak pernah menurut saya di tengah laju arus teknologi, pendidikan dan sebagainya, akhirnya orang lupa dengan soal level adab di atas pada ilmu. Kita ada kajian usul fikih. Jadi usul fikih itu salah satu lah yang maksudnya yang agak menyinggung ke sini. Materi di Lirboyo. Ada begini untuk terkait sama adab. Al-adab muqaddamun alal amri. Ini contoh juga. Jadi adab itu lebih diprioritaskan daripada perintah. Lalu bagaimana cara adab nalarnya? Itu lebih diprioritaskan daripada perintah. Padahal adab ini tidak pernah termanuskrip. Tidak tercatat. Itu kan fleksibel. Bentuknya bentuk naluri, nurani, bentuknya nurani. Karena itu merupakan implementasi dari ilmu yang kita punya. Jadi sejauh mana dan sedalam mana ilmu yang kita punya, maka adab itu menentukan juga. Artinya ilmu kita dalam bisa jadi ada istilah apa? Semakin padi tua berisi, semakin merunduk. Adabnya juga semakin besar. Tapi kalau memang ilmu itu diamalkan. Tapi kadang-kadang saya kurang adab memang. Saya melanjutkan sedikit tadi ya. Adab muqaddamun alal amri, bahwa adab itu lebih diprioritaskan, lebih diutamakan daripada perintah. Contoh. Ada seorang kiai duduk di sini semisal. Kemudian ada santrinya duduk di atas saja. Duduk di sini. Terus santrinya, ngapunten ya, kula tak memberi kemauan. Terus kiainya legowo. Oh nggih. Itu adabnya santri.
Berbeda kalau begini, terus pokok duduk sini, kiainya agak memaksa dan lebih nggak serak kalau santrinya di situ. Misal begitu. Ada juga yang gitu, berarti, iya, ya berarti kalau misal demikian silahkan duduk. Oke. Artinya jangan membuat kecewanya kiai. Kiainya. Artinya sebagai seorang santri ini kan harus fleksibel dia. Fleksibel. Mengetahui bagaimana, oke, saya ini tipenya kalau nyuruh santrinya ya nanti bisa kecewa kalau nggak diturutin begitu. Ya berarti monggo. Tapi kalau sebagai dasar ya tetap adab muqaddamun alal amri. Itu. Demikian. Ngapunten Nyai, kulo mriki mawon. Tapi kalau agak dipaksa ya nggak apa-apa lah. Wes, nenek. Tapi jangan terus rokoknya kiai ya tidak kan gitu ya. Aduh, menarik ya. Memang dunia santri ini memang kadang-kadang apalagi menjelang bulan Ramadan, dan bulan-bulan tahun baru Islam dan memperingati hari Isra Mi'raj dan sebagainya, momen-momen besar Islam itu memang hal-hal yang ditunggu pada momen-momen itu, karena di sana saatnya santri makan enak, Tat, ya. Ya, alhamdulillah. Ya, keren sekali. Nah, itu sekelumit soal Lirboyo, Penajam Pasir Utara, dan gambaran Lirboyo yang di luar Kalimantan yang memang menjadi satu, bahwa kenapa hari ini juga lahir Lirboyo di Penajam Pasir Utara ini adalah soal emosional yang kemudian mewakafkan diri untuk Lirboyo itu tetap ada di hati, Tata, yang kemudian mewakafkan diri untuk memberikan ilmu kepada siapa saja gitu. Dan saya ucapkan lagi terima kasih kepada support dari teman-teman yang sudah mensukseskan, termasuk tempat ini dari J Kopi, dan kemudian juga dari Jamride. Kalau lapar ingat Jamride, kalau camping ingat Punta Dewa, dan kemudian kalau pengen baju yang menarik dengan desain sendiri di White Custom tentunya ya. Dan apa ya, kita lanjutkan dengan Ustadz Adi Gunawan itu. Beliau ini kan juga salah satu ASN ya, yang kemudian yang menghalalkan sesuatu yang haram. Itu kan sudah ada penghasilan, tapi kenapa masih mau membentuk Lirboyo kelas 30 up deh. Iya. Artinya nggak harus 30 sih. Kurang dari itu kalau dia mau ya silahkan. Oh, monggo gitu. Kemudian begini, Bang. Saya ini salah satu, kita berbicara tentang fakta dan apa yang saya alami sendiri ya. Ya. Saya bisa diterima ASN itu kan baru CPNS kemarin itu 2025. Baru. Dan itu murni saya pakai ijazah Lirboyo. Ijazah dari Mahat Ali Lirboyo. Wow. Dari sekian puluh Mahat Ali yang ada di Indonesia itu. Ya. Lirboyo penyumbang terbanyak lulusan Mahat Ali yang diterima CPNS tahun 2025. Wow. Tes Lirboyo. Ya. Tesnya ya 2024. Nah, itu saya salah satunya. Kita ngambil jurusan atau formasi penghulu ahli pertama. Kebetulan saya ditempatkan di KUA Babulu. Lumayan, Senin sampai Jumat setengah jam PP ya. Pagi berangkat, pulang sore. Daripada Bang Toib gak pulang-pulang itu bahaya. Jadi artinya saya itu merasa bahwa, dan saya meyakini dari hati yang paling dalam bahwa kehidupan yang saya jalani dan seterusnya itu tidak terlepas dari doa para guru-guru kita, para kiai-kiai kita. Bagaimana kiai itu, saya yakin bahwa kiai tidak akan pernah untuk melupakan dan tidak mendoakan santrinya, pasti mendoakan. Tidak mungkin lupa. Cuma terkadang santri yang lupa sama sama Ustadz. Begitu ya. Iya, apalagi kalau sudah hidup enak kan. Nah, ya, seperti itu. Maka mohon maaf, kayak yang seperti di video. Boleh sebut? Kayaknya media aja. Nah, di video yang tersebut itu, media televisi tersebut itu, televisi nasional ya. Nah, itu kan lebih kepada contoh kayak amplopnya ke kiai, begitu. Nah, apakah kiai butuh itu? Saya rasa tidak. Tidak. Tapi kita ini begini, santri kita sudah dikasih ilmu, terus kita ingin memberikan sesuatu kepada guru kita. Kalau kita punyanya semisal dalam amplop 50.000, ya itu yang kita kasih. Apa terus membuat kaya? Belum tentu. Tidak.
Terus apakah ketika kita punya 100.000 kita kasih dan seterusnya buat kaya sebagaimana narasi yang ada di video itu kan? Iya, itu. Ini pengalaman pribadi saya lagi. Jadi saya waktu sekitar 2 tahun lah, awal pertama kali mondok di Lirboyo sudah 2 tahun. Saya pernah khidmah di dalam artinya di usahanya kiai. Ya. Salah satu usaha beliau adalah punya toko busana. Oke. Nah, toko busana. Dan ini saya sendiri yang langsung mengalaminya. Artinya saya tugas di situ pada waktu Ramadan, ya kan? Tugas untuk membantu penjualan di baju-baju itu. Ada ibu-ibu. Saya sangat ingat sekali setiap tanggal 15 Ramadan ke atas itu luar biasa pengunjungnya. Oke. Luar biasa pengunjungnya. Ramadan ke-15 ya? Pokok mulai 15 ke atas itu pada waktu itu tadi ya, 15 ke atas itu sudah luar biasa sampai 20-an ke atas itu. Nah, kira-kira belum sampai tanggal 20-an itu. Kira-kira mungkin 17, 18, 19. Waktu saya jaga, ada ibu-ibu datang. Kang, kalau santri itu kan manggilnya di sana Kang. Oke, Kang santri akhirnya. Kang gitu. santri. Kang, ini kok tokonya Kiai kok rame kayak begini ya? Apa doanya ini? Kan begitu. Apa doanya ini? Ya kiainya yang tahu kan begitu. Iya. Tapi yang jelas ada sebuah keterangan seperti ini. Artinya sebelum saya jelaskan itu, iya. Jadi tokonya Kiai itu luar biasa ramai. Oke. Di Kediri itu luar biasa ramai. Satu hari satu malam aja minimal, bahkan pada waktu itu di angka kan biasa kita kalau mau pulang ngelihat ya di layar itu dapat berapa sekarang? 30-an. Satu hari satu malam. Nah, kemudian 30 juta tadi. Iya. Maka dari itu ketika saya berpikir, oh benar. Seorang kiai yang niatnya untuk mendidik para santri, fokus untuk mengamalkan ilmu, untuk mengajar, tentu tidak akan ditinggalkan oleh Allah untuk urusan dunia. Urusan dunia. Ternyata memang ada dalilnya. Ada dalilnya. Ada. Apa tuh? Man aroda dunya fa alaihi bil ilmi. Orang man aroda dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man arodal akhirah fa alaihi bil ilmi. Wa man arodahuma fa alaihi bil ilmi. Orang yang mau atau menghendaki dunia maka dengan ilmu. Akhirat dengan ilmu. Mau kedua-duanya ya dengan ilmu. Maka tentu saja yang kita yakini kedekatan seorang makhluk terhadap penciptanya, makhluk kepada sang Khalik. Kalau sudah dekat, kalau sudah sering berkeluh kesah bermunajat, itu kan sudah luar biasa. Coba kalau misalnya abang yang dekat dengan siapa, anggaplah keluarga, ketika kesusahan ada prihatin nggak? Mau membantu enggak? Prihatin tadi. Itu kuncinya ya tadi. Bangunlah kedekatan emosional itu. Ya, kita sebagai makhluk, kemudian Allah sebagai sang Khalik. Berarti kan Ustadz memang notabene-nya punya usaha dan kaya kan, bukan apa yang disampaikan di media itu. Kiai itu begitu. Bahkan punya kebun yang memang juga notabene-nya sudah dari keturunan juga, karena memang dari awal mewakafkan untuk itu. Bahkan saya pernah dengar ada ulama yang memang memberikan tanah secara pribadi, merubah kebun menjadi pesantren ya Tat ya. Itu banyak sekali ya. Jadi sungguh luar biasa perjuangan beliau. Itu apalagi kalau kita melihat kembali flashback sejarah bahwa kenapa Hari Santri lahir, santri juga ikut berjuang memerdekakan Indonesia, dan para tokoh-tokohnya juga para ulama, ustadz, guru besar itu juga ikut berpikir memerdekakan Indonesia gitu. Makanya hari ini dengan terbatasnya ulama, mereka wajib dijaga, dan mereka menjaga agamanya dengan melahirkan para santri-santri Tat ya, untuk mensyiarkan agama kita gitu. Nah, itu kawan-kawan. Jadi saya ingin sedikit membatasi dalam konteks ulama ya. Dan ulama itu kan bentuk jamak dari alim. Alim ulama. Jadi alim itu kan orang yang berilmu. Tapi bukan berarti orang pokok punya ilmu dikatakan itu orang alim. Tidak. Jadi lebih kepada sisi contoh definisi yang disampaikan oleh para ulama-ulama melalui karya kitab-kitabnya. Ya. Jadi orang alim atau ulama itu man alima wa amila bi ilmi. Orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya.
Jadi nggak cukup orang itu cuma punya ilmu saja. Dikatakan alim hanya punya ilmu saja tidak cukup. Tidak cukup, Tat. Tidak cukup. Apa kriterianya? Harus memiliki ilmu wa amila bi ilmi. Mengamalkan ilmunya. Oh. Yang susah itu, yang terakhir itu. Wa amila bi ilmi, yang susah. Jadi nggak cuma tahu bahwa sholat ini begini, bahwa wudhu ini begini dan seterusnya, tetapi bagaimana dia juga bisa melakukan, mengamalkan itu. Jadi makanya bahwa Nabi sebagai uswah, ya kan? Uswah sebagai panutan. Dan ulama itu warasatul anbiya, ahli warisnya para nabi, sehingga yang menjadi panutan juga. Iya. Nah, kalau namanya menjadi panutan, tidak hanya berbicara, tapi juga melakukan tindakan. Ucapan dengan tindakan harus selaras. Luar biasa. Ini kalau dalam konteks pelajaran agama, di semester 1 udah masuk 2 SKS ini. Wow, luar biasa sekali, Tat, ya. Ini saya menggambarkan bagaimana hari ini proses Lirboyo, karena memang ikatan emosional, dan ternyata Ustadz menjadi seorang abdi negara itu baru di tahun 2025 yang mendaftar di 2024. Dan kemudian hari ini manajerial di dalam Lirboyo sendiri yang di Penajam ini seperti apa? Secara struktur dan sebagainya, konteks perizinannya dan sebagainya. Sebelumnya saya sampaikan dulu untuk yang mengurusi lah. Ya. Jadi Pondok Pesantren Lirboyo cabang 10 di PPU ini, ini sebagai pengasuh pondok pesantrennya Gus Muhammad Rosyid. Gus. Ya. Kemudian saya ditunjuk sebagai kepala madrasahnya. Kemudian namanya itu kan pasti ada struktur ya. Struktur, ya kita harus kenalkan nih. Ada guru-guru kita, guru-gurunya lagi. Jadi ada sekretarisnya Mas Ustadz Rizky. Siap. Kemudian ada bendahara saya madrasah. Itu Ustadz Solehan, kemudian ada guru yang mengajar, ada Bapak Ali Asgor, ada Ustadz Hadid, ada Ustadz Arif, begitu. Tenaga pengajar itu. Tenaga pengajar. Ya, Gus Rosyid saya juga ikut mengajar. Kepala madrasah turun? Ya, kita ikut memberikan warna. Padahal kan kepala madrasah punya hak istimewa, Tat. Enggak, pokok sama. Justru kalau kita nggak ngajar kita yang bingung. Kita kan butuh untuk pengamalan. Pengamalan itu tadi ya. Iya, gitu seperti itu. Nah, jadi sementara itu yang terpakai adalah 4 kelas di Lirboyo. Setiap malam Senin, Selasa, Rabu. Jadi ada 1 kelas khusus. Kelas khusus? Ya. Khususnya kelas apa? Khusus itu dalam artian dilihat dari perkembangan yang 3 bulan itu kok ternyata belum sampai pada batas lolos lah begitu. Akhirnya ayo mengulang kembali di kelas khusus. Ada kelas khusus, ada kelas remedial. Kelas remedial. Ada kelas khusus, ada kelas ula, ada kelas wusto. Nah, kemudian di khusus ini nggak cuma yang seperti tadi, bahasanya remedial. Remedial. Tapi ada juga yang memang baru mendaftar. Tapi kalau bahasa kita itu memang nggak bisa gitu loh. Memang mau belajar dari nol. Pemula. Bahkan mereka sendiri, saya nggak bisa, saya pengen di kelas khusus. Monggo. Kelas khusus itu ada jadwal tertentu atau bisa memilih jadwal? Sama. Jadi baik khusus, ula, wusto itu sama. Masuknya malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Di jam yang sama, jam 8 sampai jam 10 malam. Sebelumnya, jadi jam 8 sampai jam 8.15 itu kita ada murotalan. Iya. Kita baca Al-Fatihah bersama, baca At-Tahiyat bersama, kemudian qasidah Qur'aniyah. Kalamun qadimullah. Belum hafal. Kalau PR Bang ya? Iya, PR. Kayaknya saya akan didoktrin nih masuk Lirboyo. Tat, kapan dia dinyatakan bisa lulus gitu, Tat, di Lirboyo kelas 10 ini? Ya. Ini kalau untuk yang versi bapak-bapak ya kita berbicara ya. Untuk yang bapak-bapak ini kan nanti masih dia di wusto. Rencananya itu masih ada kelas atas lagi, kuliah namanya. Ini nanti tinggal berapa bulannya sambil berjalan. Jadi perjuangan bapak-bapak yang walaupun Al-Fatihah sudah benar, tahiyat sudah benar, masih ada perjuangan di atasnya. Jadi kalau kelas khusus itu memang lebih kepada dasar sekali. Kalau di ULA itu
ya diulah, itu lebih kepada ya dasar juga, tetapi setidaknya sudah bisa mengikuti itu para santri-santrinya. Jadi Di enggak kelas terlalu khusus itu berarti butuh tenaga ekstra dong, Ustaz? ekstra. Butuh kesabaran, Wah, itu keikhlasan memang luar biasa itu. harusnya. Makanya kita pilih Bapak Ali Asgor yang di situ. Karena Pak Ali Asgor. karena dirasa yang paling Tepat. paling Tepat. tepat, paling sabar, paling Luar qanaah biasa. itu. Nah, kemudian di kelas Wusto, Heeh. selain dari pengajaran terkait dengan apa yang saya sebutkan tadi, buku persiapan itu ya. Ya. Nah, kita juga mengajarkan lebih kepada untuk praktik pasolatan, untuk terkait dengan sholat-sholat dan seterusnya itu yang mengajarkan adalah Gus Rosid. Gus Rosid ya. Ya, kemudian saya di situ di kelas Wusto itu mengajar tentang akidah, Oh, tentang akidah. aqaid khamsin. Akidah akhlak atau akidahnya aja? Akidah. Akidah ya. Ya, plus sama itulah tambahan-tambahannya. Oke. Tapi lebih kepada aqaid khamsin. Jadi akidah 50. Siap. Kita coba cek dulu apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang online ini. Ya. Apa ada operator? Teman-teman yang online? Oke. Tat. Saya pengen mengetahui, Tat. Ini lahan sudah diwakafkan atau di? Ya. Jadi untuk lahan itu, ini sambil cerita sejarah ya. Iya, Tat. Jadi lahan yang dibangun bangunan pondok itu merupakan hasil kelompok masyarakat di situ, RT 5. Oh, RT 5. Jadi mereka punya kelompok, kemudian mereka punya sebuah keinginan bahwa lahan itu bisa digunakan untuk pendidikan. Oke. Akhirnya bagaimana prosesnya panjang itu, ujung-ujungnya diserahkan ke Lirboyo kan. Oke. Kemudian barulah dikelola. Ucapkan terima kasih yang sudah mewakafkan. Alhamdulillah. Insya Allah itu jadi sedekah jariah. Amin. Tat, itu luasnya ada berapa, Tat? Kalau yang pas lokasi ada bangunan itu 1,5 hektar. Tapi kita sebelah sana lagi, sebelah timurnya lagi itu ada 2 hektar. Dan yang 2 hektar masih berupa kebun. Kita tanami sawit. Oke. Tapi baru tanam, belum menghasilkan. Itu ditanamin untuk persiapan operasional juga, Tat? Operasional, benar. Terus kemudian bagaimana orang-orang yang ingin mencoba mewakafkan sedikit hartanya untuk menyumbangkan itu? Mudah, tinggal datangin pengurusnya saja. Apa yang dibutuhkan, Tat, di Lirboyo saat ini? Kalau yang dibutuhkan di Lirboyo saat ini, pertama perluasan area. Perluasan area. Ya, karena itu kan hanya 1,5 hektar ya. Land clearing gitu maksudnya. Artinya sebelah barat itu masih ada, tapi kan ya ada yang punya. Iya. Jadi ini mungkin masih mau lobby-lobby untuk bagaimana siapa tahu bisa dibeli dengan harga yang terjangkau gitu. Wajar dan terjangkau. Itu. Bang doakan supaya tembus. Amin. Makanya kita sampaikan ini tadi. Kemudian yang selanjutnya melihat dari masa depan Lirboyo yang ada di sini. Artinya kan masa sih kita hanya bawa bapak saja? Ya. Itu kan tadi. ada pertanyaan seperti itu. Iya. Ini anak-anak sudah berjalan walaupun ada yang cuma 1 minggu, ada yang Senin sampai berapa lagi. Nah, itu ada beberapa anak-anak yang sudah rutin ke Lirboyo untuk belajar itu. Baik dia belajar tilawah, kemudian ataukah nanti juga diselingi belajar kitab kuning. Kitab kuning. Kitab gundul itu, Tat. Iya. Oke. Tapi jangan kita botak loh ya. Gundul hampir mirip. Sama. Aduh. Kemudian melihat dari gambaran untuk kedepannya, tentu saja kita bisa menjaring generasi muda yang masih usia produktif, khususnya sekolah-sekolah. Apakah nanti kita akan buat MI, apakah kita buat sanawiyah, formal maksudnya kan gitu, atau aliyah lah itu juga belum. Tapi akan arahnya ke sana. Namun yang jelas namanya pondok itu kan harus ada asrama. Kita belum punya asrama, Pak. Jadi kita itu masih punya musola, kemudian ada tempat peristirahatan guru, kemudian 4 ruang kelas. 4 ruang kelas. Di depan itu sudah ada pondasi, rencana mau asrama. Tapi kan yang namanya membangun itu butuh finansial, sehingga ya masih terkendala itu. Ya mudah-mudahan para yang punya harta berlebihan, yang kemudian ingin memberikan sedikit sedekahnya, bisa datang ke Lirboyo ya di RT 5 Desa Bangunmulyo. Ya, Jalan Cendana. Jalan Cendana. Ini. Oke. Videonya ada video yang ditampilkan?
Boleh silakan operator, bagaimana gambaran Lirboyo hari ini, kegiatannya dan apa saja di oke, langsung. حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derek Kiai. Sampai nanti. Kiai memanggil. Lirboyo 10 cabang PPU. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, sudah melihat bagaimana kondisi Lirboyo ya, artinya begitu kondisi menjadi seorang santri dan santri 30 up. Sangat senior. Sangat senior. Sangat Apa senior. tadi? Katanya kawa, santri kawa. Ya, tadi kita panjang sekali ya. Padahal masih banyak hal-hal yang ingin saya tanyakan itu. Mudah-mudahan Lirboyo itu terus berkembang di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan menjadi role model dan ruang percontohan di Kabupaten Penajam Pasir Utara di Desa Bangun Mulyo. Dan Desa Bangun Mulyo ini luar biasa sekali ya, dari ide kreatif, wakaf waktu terhadap orang-orangnya yang ikhlas bekerja, ikhlas dalam menjalankan sesuatu. Tat, sebenarnya saya pengen masih banyak ingin saya tanyakan, tapi karena kita sudah ada di penghujung, kayaknya penghujung, saya harap ada pernyataan dari Ustadz atau closing statement, terus komentar buat kami juga, supaya spirit untuk membangun semangat kami untuk terus berkreasi bersama teman-teman. Silahkan, Tat. Oke, terima kasih. Jadi sebagaimana pesan dari para kiai-kiai ya, para kiai-kiai, tentu saja bagi kami yang alumni dari pesantren, salah satunya tadi pesan beliau adalah ngedep dampar. Jangan tinggalkan untuk mengajar. Jangan tinggalkan mengajar, jangan tinggalkan taklim wa ta'alum. Taklim itu mengajar, ta'alum itu belajar. Jadi meskipun kita yang sudah sebagai alumni, status kita pun juga sudah mengajar, kita tetap belajar. Jadi kayak saya tetap juga butuh untuk belajar. Apa yang kurang dari kita introspeksi diri, kita harus belajar. Nah, terkait juga dengan apa yang terjadi khususnya ramai pada beberapa pekan terakhir ini. Tentu itu merupakan suatu hal yang miris, suatu hal yang mengecewakan. Tidak hanya Lirboyo, tidak hanya Lirboyo, tapi seluruh pesantren. Maka kalau kita mengikuti khususnya pada waktu sidang DPR RI di Komisi 4 yang dipimpin oleh Bapak Haji Cucun itu beliau juga ada statement beliau, dari video itu kan sekitar 10 sampai 12 pondok yang dicatut videonya itu, yang akhirnya masuk ke dalam situ. Sehingga artinya ya itu suatu bentuk yang merupakan bisa dikatakan adalah penghinaan. Ada unsur ihanahnya, penghinaan terhadap
pesantren sendiri. Yang kita khawatirkan karena pesantren itu adalah garda terdepan membentuk karakter bangsa, membentuk karakter generasi penerus bangsa yang akan meneruskan estafet kepemimpinan kita. Kalau sudah garda terdepannya sudah hancur, Benar, Tat. itu kan yang mengkhawatirkan. Benar, Tat. Nah, maka daripada itu susah bagi kita untuk menjelaskan bagaimana pelangi itu indah. Ya. Bagaimana pelangi itu ada berbagai macam warna. Mijiku hibiniu. Kita jelaskan kepada orang yang buta warna. Nah, Itu sungguh tidak akan sangat pernah bisa. tidak akan bisa. Ya. Maka daripada itu, yang jelas hormat kita kepada kiai tetap. Siap. Dahulukan adab. Adab. Dahulukan adab. Bahwa proses dalam mencari ilmu, ya, adab itu paling prioritas. Maka pesan kiai, percuma ilmumu setinggi langit kalau tidak memiliki adab. Ya. Itu sering kita dengar. Jadi pesan saya artinya belajar kita untuk menuntut ilmu, yang bahkan Nabi saja pernah bersabda, utlubul ilma walau bisin. Ya. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. 1400 tahun yang lalu beliau sudah menyampaikan itu. Sudah Tapi berpesan. sekarang Cina memang besar ya. Besar sekali Nah, itu. Luar biasa itu. Nah, artinya sebenarnya itu juga pada jarak. Terus pokok carilah ilmu walaupun jauh gitu loh. Iya. Nah, tapi jauh ya lihat, jauh yang berpotensi bagus gitu loh, di sana itu memang ada sesuatu yang bisa Dan dipelajari. 1400 tahun lalu kan Cina belum ketahuan tuh, Iya, tapi sudah Nabi sudah menyebutkan. begitu, iya. Tapi memang ilmu-ilmu pengobatan dari Tiongkok itu zaman dulu kan memang sudah luar biasa. Luar biasa Nah, sekali kan. cuma lebih kepada bahwa mencari ilmu gak ada batas. Oke. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai menuju liang lahat. Dan itu yang kita praktekkan di pondok pesantren 10 cabang PPU, bahwa mengamalkan hadis tersebut, belajar tidak mengenal usia. Berapapun usiamu tetap harus wajib untuk belajar. Ya. Karena apa? Karena dengan belajar itu kita akhirnya bisa tahu. Iya. Namanya orang tahu kan akhirnya punya benteng. Iya. Orang tahu kan akhirnya kalau melihat suatu keburukan, oh berarti aku harus begini dan seterusnya. Jadi memperbaiki diri, introspeksi diri dan seterusnya itu adalah merupakan proses belajar. Ya. Jangan ditinggalkan. Dan khusus saya berpesan kepada yang masih muda-muda itu, bahwa mereka usia masih muda, masih memiliki masa depan yang panjang, jalani prosesnya. Nikmati saja prosesnya. Terkait dengan hasil, wallahu a'lam. Yang penting jangan pernah putus asa. Allahu a'lam bishawab ya. Seperti itu. Wow, luar biasa pesan dari Ustadz Adi Gunawan yang hari ini sangat menginspirasi kita. Luar biasa sekali bahwa hadirnya Lirboyo 10 di Kabupaten Penajam Pasir Utara, hadirnya ini memberikan warna baru soal pendidikan, bahwa pendidikan itu tidak mengenal usia. Karena dari rahim sejak dilahirkan sampai ke liang lahat, kita harus terus belajar, Tat ya. Nah, dan kepadapun siapapun, orang apapun dia harus mengedepankan adab, karena setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah ruang belajar. Tat, ucapan terima kasih kepada kami ucapkan kepada Ustadz sudah mau mewakafkan waktu untuk bisa bersemai di sini, dan kemudian memberikan kita ilmu. Rasanya berat berada di penghujung karena banyak hal yang ingin dicapai dari sebuah obrolan ini, dan rasanya daging semua, Tat, yang disampaikan. Dan kami ucapkan terima kasih dan berharap statement satu lagi, Tat, buat kami, Tat. Gembel host ini. Gembel host namanya. Iya, Gembel host. Jadi pesan kami ini adalah berupa media. Ya. Media ya. Iya. Artinya saat sekarang itu kemaslahatan bisa kita berikan kepada siapapun dan bisa lewat apapun. Siap. Maka tentu saja media, zaman modernisasi digitalisasi pada saat seperti ini, ini merupakan salah satu hal yang kalau bisa dikatakan kebutuhan dari anak-anak muda juga sekarang. Itu bermedia sosial. Maka tentu saja manfaatkan media sosial ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita berpaku pada apa yang disampaikan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Maka buatlah podcast ini, melalui lantaran media ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain,
maka akan mendapatkan predikat khairun nas. Amin. Seperti itu. Terima kasih, Tat. Oke, aduh berat. Rata-rata isinya daging dan kemudian kami ada sedikit kenang-kenangan, Tat. Pada Ustadz bisa diterima, Tat. Terima Ini kasih. nanti dipajang di Lirboyo, Tat ya. Insya Allah. Ya. Iya, oke. Luar biasa diterima, Tat. Dan berat rasanya karena kalau kajian ini diskusi sambil kajian sebenarnya ini. Ini apa buat saya berat sekali dan ini momen terbaik buat saya di hari santri bertemu dengan Ustadz Adi Gunawan yang notabene-nya juga adalah mantan santri dan menceritakan bagaimana suasana di kota santri. Bukan mantan, tetap santri. Tetap santri ya. Tetap santri. Tetap santri Tat ya. Tetap. Aduh, nggak Bisa, mau tetap dibilang santri. mantan santri. Tetap santri. Aduh, luar biasa ya. Karena memang kita juga waktu juga yang menentukan agar nanti teman-teman bisa tetap stay tune terus bersama Gembel Host dan kemudian like, comment, and subscribe. Jangan lupa bagikan buat kalian dengan menyampaikan, membagikan, like ini adalah sebuah jariah buat teman-teman untuk mensiarkan informasi ilmu dan pengetahuan buat teman-teman. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat Jekopi, terima kasih buat Jamret. Kalau lapar ingat Jamret, kalau camping ingat Punta Dewa. Kalau mau baju yang menarik dan asik ada di White Castle. Yang bertemu akan berkisah, yang berkisah akan berkasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.